Horasma damang dainang na tua-tua nami punguan lansia na hinaholongan di bagasa tuata Yesus Kristus masuk mahita tu PHD lansia di bagasan sadarion adorang so masuk kita tu PHD ta taparade maroha do pikirata martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 12 ayat sada dipuji rohakod doho. Martang yang mahita asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Punguan lansia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD lansia ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah dikatakan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya dan yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia
kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Demikian firman Tuhan. Bunguan lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rencana Tuhan bagi umatnya. Pada awal pernikahannya, Hana mungkin merasa hidupnya bahagia. Elkana, suaminya, tampaknya bukan seorang laki-laki biasa. Dia berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang. Silsilah keluarga menyiratkan kehormatan keluarga Elkana, seorang pria yang berlimpah harta dan cinta. Bukankah itu dambaan setiap wanita? Bukankah itu jaminan kebahagiaan keluarga? Bunga lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata tidak. Sebuah keluarga bukan hanya tentang cinta dan kaya. Hana paling memahami betapa tidak berharganya cinta dan harta apabila keluarga sedang tertimpa banyak prahara. Hana tidak bisa memiliki keturunan. Dia mandul. Bagi Hana dan masyarakat kuno, pada waktu itu, kemandulan bukanlah sebuah persoalan yang gampang. Kemandulan bahkan bisa dipandang sebagai salah satu persoalan yang terbesar bagi seorang perempuan. Dalam budaya Israel kuno yang patriarkal, memiliki anak laki-laki adalah harapan setiap orang. Sama seperti kita saat ini. Kita dari suku Batak juga menganut paham sistem patriarkal bahwa keturunan itu diambil dari laki-laki. Silsilah dan warisan keluarga diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Tanpa anak laki-laki berarti sebuah nama keluarga akan lenyap. Kekayaan yang dikumpulkan tidak bisa dipertahankan sesuai harapan. Punguan lansia nahina holongan di bagasan tota Yesus Kristus. Ido namasa di Sihana. Ido nagabe parukilonna di tengah-tengah ni keluarga. Wah, di tengah-tengah ni keluarga ta. Molo adong dihita boru manang iana kota naso mariana kodope di tengah-tengah ni keluarga ta. Buado pakilalatan wae. Alani i saha do titur puko songo dia do hita maparukil hon namasa di tengah-tengah ni parngondota. Dan ini juga menjadi pergumulan kita semua. Bagi anak-anak Tuhan, persoalannya bukanlah akhir perjalanan. Persoalannya hanyalah perjalanan menuju kemenangan. Hana menolak untuk menyerah. Dia memilih untuk berserah. Ya, berserah kepada Tuhan. Yang memilih dia untuk bertahan di dalam situasinya. Dia berserah kepada Tuhan yang telah menutup kandungannya. Hana juga berdoa dengan ketulusan dan kerendahan hatinya. Hana menyadari bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Artinya, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Selaras dengan hal itu, Hana menyebut dirinya sebagai hamba. Sebutan ini bahkan diulang berkali-kali di ayat ini sebagai penekanan
akan situasi yang dialami oleh dirinya. Punguan lansia na hina holongan, apa yang dialami oleh Ana sebenarnya bukanlah sebuah persoalan personal, bukan pribadinya, bukan individunya, bahkan bukan hanya tentang keluarga Elkana, ini tentang umat Israel atau umat Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan seorang pemimpin yang baru, di mana Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli, ternyata bukan imam-imam yang benar. Eli sendiri sudah tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Bangsa Israel benar-benar berada dalam sebuah krisis yang besar. Mereka sangat membutuhkan seorang pemimpin yang benar. Umat Tuhan perlu mendapatkan pimpinan dan kebenaran. Karena itu, melalui Samuel, Tuhan memilih Saul untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Filistin. Yang paling penting, melalui Samuel Tuhan mengangkat Daud hambanya menjadi raja. Jadi kisah yang dialami Hana ini mengarah kepada persoalan yang lebih besar. Dari kisah ini terlihat bahwa Tuhan seringkali memakai kita lebih daripada yang kita minta atau harapkan atau doakan. Hal yang sama terjadi pada Hana, bukan hanya untuk menghapuskan aib dirinya, bukan hanya untuk menjamin masa depannya. Ini tentang Tuhan dan perjanjiannya. Allah setia terhadap perjanjiannya. Allah nii tuhita saluhutna na tua-tua nami punguan lansia. Tapagomos ma laho martangiang tu debata. Aidang ngadong na siding siad ngolu hapor siota. Mungkin hari ini seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Alai marhite posni roha saib di pasau debatado baga-bagana tuhita songon natusihana di bagasan tangyangna, di bagasan parsitutuona tapasahat ma ngoluta asa debatama na mangalehon sakap ni rohana di bagasan ngoluta suang songoni di sude akka iana kota di tonga-tonga ni parumah tanggaon asa marpos ni rohaita ai pasu-pasu sia debatado akka pinopar alani tapasahat ma tu debata saluhutna. Amin martangyang mahita. Moliate ma ali Tuhan didenggan ni basam ala asini rohamboi hamele Tuhan marparsaura nauli marhite PHD lansia di bagasa tikion. Posdo rohanami ali Tuhan marhite asido holong ni roham lam mangatusi mahami di sakakmu di naporsea diho. Alania ali Tuhan homa mangaramoti saluhut na tua-tua nami punguan lansia asa toktong ali Tuhan di bagasan pos ni roha laho manangihon laho paposon baga-baga nanaing pasatomo ali Tuhan di ngoluni na tua-tua nami punguan lansiaon lehon hahipason lehon pos ni roha tiur ni pikiran asa toktong nasida ali Tuhan gabe pasu-pasu di ngolu hatuaon nasida asima roham ali Tuhan ramoti ngoluna, ramoti pinoparna, jala lehon las niroha di ngoluna. Upuji hu pasangap hami maho, marhite te anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marhite namarede hita syabukwede nomor 772 ayat sada, Tuhaku do pature dalaki tapasahak ma peliata. Aku
apa ujung ma parsaorata rak mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na pun harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni lilingna. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni tot di porbadia ma, namad dongani hamu saluhutna. Amin. Horas madihita, damang dainang na tua-tua nami punguan lansia, saya sehat mahamu di hatua muna, saya tuhata mak na mangaramoti ngolu muna di hatuaon. Saya di pasu-pasu tuhata mak, toktong ma jaga jarak, jaga kesehatan tuhata mak nama masuk-masuk. Horas.